Halo teman-teman semuanya. Pernah nggak sih kalian lagi iseng-iseng scroll sosial media, terus tiba-tiba kalian nemu postingan lama kalian yang captionnya itu galau abis, terus fotonya buram. Aduh, jadi malu banget deh. Nah, itu jejak digital. Bukti kalau internet itu nggak bisa ngelupain, tapi walaupun kita berusaha banget buat ngelupainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat, Dewan Juri yang saya hormati, para panitia dan hadirin yang berbahagia. Izinkan saya Muhammad Hilal Sihabudin dari MA Persis 31 Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Hari ini akan bertutur mengenai hal yang sudah menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari, yaitu jejak digital, membangun reputasi sejak dini. Kita sudah hidup di antara dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Dunia yang bikin batas antara privasi dan publikasi menjadi tidak ada batasnya. Teman-teman, kita itu bisa viral dalam waktu 1 menit saja, tapi kita juga bisa kehilangan harga diri kita dalam 1 detik. Saya telah membaca buku yang berjudul Literasi Digital karya Khairul Rijal dan kawan-kawannya. Dijelasin di buku ini gimana teknologi itu udah jadi ngubah cara hidup kita, baik dari komunikasi ataupun dalam berpikir. Nah, penulis ngejelasin di buku ini kalau banyak orang, terutama generasi muda Indonesia, sudah tidak tahu kalau setiap aktivitas kita di internet itu sudah terekam jelas, mulai dari kita nge-like, komen, ataupun nge-share story Instagram. Itu sudah menjadi meninggalkan jejak digital. Nah, teman-teman, jejak digital itu udah jadi identitas kedua kita. Kalau di dunia nyata, kita itu dikenal karena sikap kita. Tapi di dunia maya, kita itu dikenal karena unggahan-unggahan kita di akun kita sendiri. Nah, coba di sini siapa yang setiap hari masih scroll TikTok? Coba angkat tangan. Terus siapa yang di sini suka masih komen-komen di video orang lain tanpa dipikir dulu? Tenang. Aku juga dulu kayak gitu. Tapi setelah aku baca buku literasi digital, jadi sadar kalau setiap apa yang kita tulis di internet itu menjadi tato digital. Coba, tato digital susah banget dihapusnya. Maka kita itu harus berpikir dalam 3 detik ketika kita nge-share, nge-post gitu kan. Coba kita latihan dan bertanya pada diri sendiri, bermanfaat gak sih aku ngomen gini? Ini nyakitin hati orang lain gak sih? Terus aku mau dicap kayak gini, terus gimana dong solusinya? Dalam buku literasi digital dijelasin kalau solusinya itu ada 3, dan kuncinya ada pada literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma kita bisa buka Google ataupun edit video. Lebih dari itu, literasi digital menjawab tentang etika digital dan tanggung jawab kita di digital. Buku ini menjelaskan 3 hal pokok. 3 hal pokok ini, yang pertama, etika digital. Biar kita itu nggak asal ngomen-ngomen di dunia maya. Yang kedua, itu kita tentang keamanan digital.
biar akun kita gak gampang dibobol, data pribadi kita gak gampang meluas ke orang lain. Dan yang ketiga itu tentang kecerdasan digital, biar kita gak gampang ditipu sama berita palsu. Nah teman-teman, ada cara biar kita menjaga reputasi di digital gak jadi bumerang buat diri kita sendiri. Nih, aku kasih bocoran versi anak muda tapi tetap aman. Yang pertama itu two factor authentication, yaitu untuk menjaga akun kita. Yang kedua itu digital web ring, untuk menjaga kita nggak scroll sosial media sampai lupa waktu. Yang ketiga itu ada Google Alert. Google Alert itu kayak kita ngecek nama apakah kita baik ataupun kita buruk di internet. Dan yang ketiga, isi akun kita dengan hal-hal yang menarik, hal-hal yang mencerminkan diri kita yang terbaik. Karena nantinya bukan kita yang mencari beasiswa atau kerja, tapi kitalah yang dicek lewat jejak-jejak digital. Teman-teman, jejak digital itu jadi kayak bayangan yang tidak bisa hilang tapi bisa kita arahkan. Melalui kita jalan ke sisi terang, maka bayangan itu pun ikut terang. Maka teman-teman yuk mulai sekarang isi konten-konten kita dengan karya dan kebaikan. Upload yang inspiratif bukan provokatif. Jangan biarkan emosi sesaat membuat kita hancur citra di seumur hidup. Buku literasi digital menutup dengan kata-kata yang menurut saya keren banget. Apa yang kita tulis hari ini akan menjadi sejarah di hari besok. Teman-teman, mari kita bangun reputasi sejak sekarang, isi dengan kebaikan, inspirasi, dan hal-hal yang mencerminkan kita sebenarnya. Terima kasih, stay wise, stay keen, and keep your footprints clean. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.